siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roland Petrus Moruk, NPM 12190090, Prodi Agribisnis, tugas perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan perdagangan internasional menurut Hackers-Oll. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah untuk tenaga kerja misalnya, jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Sedangkan suatu barang disebut bersifat padat tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lain. Hackers-Oll menjelaskan pola perdagangan dunia dengan pengungkapan spesifik mengapa terjadi perbedaan harga antar negara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena ada perbedaan harga. Yang berikut, teori Oll memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Asumsi teori Oll ada 4. Yang pertama, kedua negara yang barang-barangnya dijual memiliki teknologi produksi. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil return to scale yang konstan. Yang ketiga, mobilitas faktor. Yang keempat, persaingan sempurna. Teori Oll juga memiliki hipotesis. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama. Demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Selain hipotesis, dari teori Hackers-Oll juga memiliki kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Hackers-Oll. Yang pertama, berdasarkan teori Hackers-Oll, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Yang kedua, fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Yang ketiga, teori Hackers-Oll masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif atau statik. C. Prapiti E. 1991, sehingga asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua besaran variabel dalam perekonomian adalah statik, tidak berubah atau diasumsikan exogenous atau perubahan ditentukan di luar model. Padahal fakta yang terjadi adalah terjadi perubahan secara terus-menerus pada variabel dan perubahannya terjadi di dalam model endogenous. Sekian dan terima kasih. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua.